Assalamualaikum Mama, nama saya Taufik. Kebiasaan ketika berwudu itu kan pas mau sholat. Bagaimana manfaat kalau saya selalu menjaga wudu? Dan bagaimana tata cara berwudu yang benar menurut ajaran agama Islam? Mohon penjelasannya Mama, terima kasih. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah, itulah pujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami tentunya untuk ngaji bersama Mama Dede di rumah Mama Dede. Masya Allah, pagi hari ini juga Masya sudah Allah. kehadiran ibu-ibu dari jamaah yang menggunakan seragam yang keren banget, warnanya bagus sekali. Iya, Warna apa ini disebutnya? warna biru. Biru apa? Biru dongker. Biru bang. dongker. Biru Iya. bang. Salah satu biru bang. dongker. Naik ke dong ke tempat angker. Bajunya biru dongker. Pagi itu. Dari mana nih Bu? Majelis Salim Al-Istiqomah Cikupa. Cikupa. Cikupa, Istiqomah Cikupa, Pak. Masya Allah, wajah-wajah ibu-ibunya berseri-seri Bu. Rahasia biar bening apa Bu wajahnya Bu? Rajin wudhu Bu? Masya Wudhu. Allah. Jadi ngomong-ngomong wudhu nih Mah, tadi ada video yang pertanyaannya mengenai selama ini kan beberapa sebagian orang tuh berwudhu hanya saat mau menunaikan ibadah sholat aja ya Mah. Tapi ada juga yang selalu wudhu setiap saat, mungkin salah satunya ibu-ibu jamaah yang ada di sini juga ya. Nah, lalu sebenarnya Mah manfaatnya untuk terus-menerus wudhu seperti itu apa nih Mah manfaatnya? Dan tata cara wudhu yang benar itu seperti apa Mah? Iya, silahkan Mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang namanya wudhu itu perintah Allah. Anda silahkan lihat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Hai orang yang beriman, kalau kalian akan mendirikan sholat, maka basuhlah mukamu, basuhlah tanganmu sampai ke sikut, usaplah kepalamu, kemudian basuhlah kakimu sampai mata kaki. Jadi kalau kita melihat ayat ini, berwudu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa yang namanya berwudu? Iza kumtum ilas sholat. Kata Allah, kalau kalian akan mendirikan sholat. Artinya yang pertama sekali diperintahkan berwudu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini kalau kita akan mengerjakan sholat. Diperintahkan berwudu oleh Allah. Bagaimana yang namanya wudu?
kita lihat rukun wudu ada 6. Yang pertama adalah niat. Nawaitu wudu'a lirraf'il hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Saya niat berwudu menghilangkan hadas kecil, perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita kerjakan? Rukun daripada wudu, membasuh muka. Yang namanya muka di ujung atas tempat tumbuhnya rambut. Kanan kiri adanya telinga nih. Ibu punya? Punya. Tuh pegang sampai ujung ini. Masya Allah. Bawah ini adalah ujung dagu kita. Jadi wajah ini semuanya wajib terkena air. Kalau anggota wudu kita sedikit pun tidak terkena air, sedikit saja, wudu Anda tidak sah. Wajah kita numbuh rambut, bawah dagu, kiri kanan telinga, dibasahin semuanya. Kemudian apalagi kata Allah, berwudu tangan nih sampai di ujung sikut. Artinya kalau Anda membasahi tangan sampai di sini, wudu Anda tidak sah. Karena anggota wudu dalam ayat ini Allah menyatakan sampai ujung sikut. Lebihin ke sini nih. Jadi sikutnya udah terbanjur, udah kena air. Nih lebihin sampai sini. Kemudian apalagi? Basuhlah kepalamu, usap kepalamu. Tidak dikatakan oleh Allah usap rambutmu. Kenapa? Tidak semua orang punya rambut. Betul nggak Bedu? Betul, Ma. Iya. Ada orang yang rambutnya rontok. Dia tidak punya rambut. Makanya Allah menyatakan yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut. Karena semua orang hidup punya kepala nggak? Punya. Punya. Waduh. kalau Itulah kepala yang gimana? Allah perintahkan, usap kepala kalian. Kemudian apalagi? Basuh kaki kamu sampai mata kaki. Ibu kakinya punya mata nggak? Punya. Punya mata nggak? Punya. Nah itu yang dibasuh. Sampai lewat mata kaki, biar mata kakinya terbasuh. Rukun wudu yang nomor 6 adalah tertib. Apa yang nama tertib? Susunan. 1, 2, 3, 4, 5, jangan rancu. Misalnya basuh tangan baru muka. Misalnya kepala baru muka, ini salah rancu. Tertib ini nyusun. 1, 2, 3, 4, 5, baru 6-nya tertib. Ini rukun. Kemudian sunat daripada wudu itu apa? Sunat daripada wudu membaca basmalah. Kemudian menghadap ke kiblat. Kemudian diulang seluruh anggota wudu tadi 3 kali. Kemudian kumur-kumur di mulut, dibuang. Masukin lagi, dibuang. Masukin lagi, dibuang. Itu sunat. Masukin air ke hidung, kemudian dibuang. Masukin, dibuang. Ini hukumnya adalah sunat. Membasuh telinga juga ini hukumnya sunat. Mengulang-ulang anggota tubuh dibasuh 3 kali, ini pun hukumnya adalah sunat. Kemudian berdoa deh habis wudu. Coba Ajis doa habis wudu yang lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Ini sunat. Kita harus melaksanakannya. Tidak wajib memang, tapi kenapa tidak mengerjakan yang sunat? Kalau ada kesempatan, biar kita mendapatkan pahala sunat. Benar nggak Bu? Iya. Nah ini. Kemudian kita lihat lagi. Apa air yang boleh dipakai buat berwudu? Air yang suci dan menyucikan. Kenapa? Karena air ada beberapa macam. Ada suci menyucikan, suci tidak menyucikan. Ada air yang makruh dipakai, ada air yang bernajis. Air yang buat berwudu ini nah yang pertama air yang suci dan menyucikan. Oke, nanti lanjutkan lagi ya, Ma. Air apa nih yang bisa dipakai buat wudu? Ya kan? Apakah air mineral boleh dipakai? Apakah air putih, air zam-zam diperbolehkan? Atau air hujan? Atau air yang di wadah? Nah, kita tidak tahu. Nanti kita lanjutkan lagi, Mama akan jelaskan lebih lengkap lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di Rumah Mama Dede.
Ima. Masya Allah. Cuma air tadi belum selesai, Ma. Apakah di air yang dalam wadah atau bejana atau air mengalir? Oke. Wudhu yang sah pakai air apa? Ya, Air suci dan dan mensucikan. menyucikan. Apa yang dimaksud suci menyucikan? Boleh buat makan, boleh buat minum, boleh buat menghilangkan hadas kecil, menghilangkan hadas besar. Misalnya air sumur, air laut, air mata air, air embun, air es yang sudah mencair kembali. Itu semuanya air suci dan menyucikan. Sah buat kita berwudu. Jadi silahkan dipakai. Yang paling baik air itu yang mengalir bedu. Wudulah di air ledeng, itu yang paling baik. Boleh di air yang diam, yang menggenang, boleh. Boleh. Tapi hati-hati. Kalau air yang menggenang tadi kurang dari 2 kulah, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai tetesan air wudu masuk ke air tadi, ini jadi air mustakmal. Mustakmal itu suci tapi tidak menyucikan. Boleh buat makan, boleh buat minum, tapi tidak bisa menghilangkan hadas kecil, apalagi hadas besar. Ini air mustakmal. Misalnya kita wudhu nih, ini air nggak sampai 2 kulah. 2 kulah itu 60 cm ke sini, ke semua arah segitu. Oh, ya. Pokoknya diameternya 60 cm lah. Penuh tuh air. Ya. Jadi itu kalau seandainya wudhu misalnya, kami dari sini nih wudhu. Wudhu di sini nih, ini kolam misalnya, wudhu. Dari sini netes satu tetesan saja masuk ke kolam ini mustakmal. Tidak boleh lagi dipakai berwudu. Suci tapi tidak menyucikan. Ya kan? Berarti mohon maaf, Pak, kalau kayak bak mandi diambil pakai gayung, itu kan juga kadang-kadang suka netes tuh, Mah. Itu juga termasuk tidak bisa kali ya, Pak. Mustakmal gitu ya, Mah. Makanya yang lebih baik itu Mah bilang tadi dari ledeng. Dari ledeng. Boleh sih tapi kita jaga. Makanya orang-orang Betawi dulu tuh bikin ember yang dibolongin. Masukin ember, tutupin, bolongin tuh. Dibuka, wudu di situ. Jadi tidak bakal air masuk lagi ke situ kan. Iya. Kemudian yang namanya kita berwudu itu sunat digosok-gosok anggota wudu kita. Apalagi jari jemari kaki nih. Banyak orang yang kalau orang yang semenjak kecil sama orang tuanya dipakaikan sepatu, ini kan nempel nih jari jemari. Beda kalau mama orang kampung, nyeker, jebrang, senang jepit aja begini. Dari ayam gitu ya, gini. Di galengan. Mama kan orang kampung seupai, jadinya begitu. Jadi nggak digini juga sah. Tapi orang yang rapat nih jari jemarinya, sunat gini untuk disilang-silang. Biar semua anggota wudunya terkena. Kemudian apalagi syaratnya, air wajib mengenangi anggota wudu yang disebutkan tadi. Seandainya terhalang wudunya nggak sah, punten misalnya, nih mak-mak nih. Iya. Mak-mak misalnya nyangin ikan. Sisik ikan nempel di anggota wudu. Kan suka nempel melekat tubuh, buahnya melekat. Anda wudu, sisik ikan ada, maka Anda wudunya tidak sah. Walaupun hanya sesisik ikan. Atau Anda metik nangka tuh di samping rumah. Misalnya. Kemudian getahnya nempel melekat. Anda berwudu, ada getah di mana di anggota wudu Anda tidak terkena air, wudu Anda pun tidak sah. Jadi wajib air ini langsung mengenai anggota wudu kita. Itu syaratnya. Mama pengen tahu kira-kira Zahra apa Bedu yang biar mak tahu nih. Mas bagaimana wudu yang baik dan benar Mas dalam Bedu, ilmu silakan fikih. Mas Bedu sebagai abangnya. Kepala rumah Mama tangga. yang itu ya urutannya ya, Bedu yang Iya, Masya Allah. Sok. Pertama-tama niat ya, Pak ya. Ya, Iya. sok. Niat. Siap, Wudu ya. terus. Wudu nih pertama Nah, nih. sekarang Buka keran dulu dong, Ma. ya sok. Mama pengen bedu ini bukan hanya yang rukun, yang wajib. Sunatnya pun dikerjakan. Airnya nggak boleh gede-gede, airnya nggak boleh gede. Boleh sunatnya. gede juga tapi luas sakuyup. Oh iya, maka kecil. Iya. Ya. Nah, urutannya mah. Sok. Membasuh. Mulut. Kumur. Mulut dulu ya, Ma ya. Kumur, sunat. Cuci tangan Bukan dulu. tangan dulu ya, Ma. Ya, sok, cuci tangan. Sunat. Bismillahirrahmanirrahim. Sunat dulu ya, Ma. Ya. Nah, gini. Mulut. Ada ini nih. Ya. Setelah ini masuk mulut, cerita masuk mulut tuh ya. Ya. Jangan ditelan. Iya. Hidung. Jangan ditelan. Hidung. Masukin ke hidung. Nah, kumur-kumur dan juga hidung disunahkan Ini 3 sampai kali dia ya, Ma? terhisap airnya ya, Ma. Ya, Kemudian jangan dikeluarin. tidak terlalu itu sakit nanti. Sakit iya. Karena kan di dalam ini masih ada banyak debu-debu ya, Ma. Terus Hidung, wajah. Wajah.
Boleh nggak kalau mama minta pensil sama pensinya kamu buka? Nggak Wah. bener begitu mah? Iya, Mas. Biar jelas. Kacamata juga buka dong, Mas. Kacamata Ya, dibuka. Iya. Sok. Nggak bisa ngeliat dong, Mas. Iya, peci juga dibuka. Jangan baju yang dibuka ya. Sok. Iya. Sekarang wajah. Wajah. Mana sampai mana? Nah, ini Nah, baru. udah. Mm-mm. Udah. Ma, untuk berkumur dan Ya. membersihkan hidung disunahkan berapa kali, Ma? 3 ya, Ma? Semuanya 3. Semua 3. Wajah ya, Mas. Oh maaf. Lalu, Bang, Artinya ada- tidak sah Anda. Punten ya. Nih, Nah, wajah wajah. itu bedu, ujung atas tempat tumbuhnya rambut, ujung bawah ini dagu, kiri kanan ada telinga. Oke, berarti Punya dari- telinga dari kamu? sini? Iya, betul. Punya. Berarti dari sini, Mas. Ya. Oke. Terus ke atas, dah. Oh, begini, Nih, Ji. ke atas, ke bawah. Seret. Oh, gini. Nah sampai telinga numbuh. Segini, Oke, Mas. ya. Oke. 3 kali. 1, 2. Bedu Ya, semua. cemong dah, Mas. Dari bawah nih, seret. Dari bawah. Seret ke atas sampai ujung numbuh rambut ke bawah. Usap yang tadi belum ke usap sampai ke ujung telinga. Nih. Sampai jaringnya nyenggol telinga. Nah. Ya, balik lagi dari pertama dulu yang benar Ya, tuh. nih, Mas. Nih, buka ya, Mas, wajah ya, Mas. Nih. Oke, terus. Oke, 3 kali. Lu jangan langsung begitu ngambil air heula. Oh iya, Itu kan Bang. mustamal bekas lu pakai. Iya. Lupa. 1, Nah, deui. Ya, ambil lagi airnya, Mas Dudu. Oke. 2, Oke, lagi. Iya. 3. Ya, Tiga. terus. Kerja boros pakai kecil dikit ada saiki. Terus Tangan kanan. Tangan. Ini yang jadi pertanyaan dulu, Mas. Kalau misalkan baju itu susah dinaikin banget, Mas. Untuk sampai ke situ. Bajunya basahin. Nah, itu benar berarti benar Atau biasanya, Mas ya. misalnya wudunya di ruangan tertutup. Emang ada cewek di situ? Ya enggak, tempat terbuka misalkan mau Jumatan mau udah buru-buru. Iya. Waduh, susah banget. Basahin Bajunya sampai sini. ketat. Ini dibasahin Kalau tidak sikunya basah aja. tidak sah wudu Anda. Sikunya aja dibasahin, Sampai Mas. ini, sampai ini. Sampai gitu, semua Iya. basah gitu. Iya. Oh, berarti benar, Mas. Oke, basahin ya, Mas. Oke. Nah, sampai ujung sini, sampai lewat. Iya. Lewat. Bukan bapaknya doang, tahu. Iya, sini. Nih, Kanan dulu 3 kali. Kanan kiri. Kanan apa boleh, Kanan 3 kali. Oh, kanan 3 kali. Boleh kanan 3 kali, kiri 3 kali atau kanan kiri kanan kiri Oh, kanan kiri boleh. Kanan kiri. Boleh. Yang penting mulai kanan. Sok, balik deui. Kanan. Nih, sampai ini depannya basahin. Depannya kan basah nih. Ya, sampai tikungan ini. Tuh, Nah, sampai sikut oke. ya. Kiri. Ini. Nih, tadi airnya di sini tadi. Sini. Iya, airnya di bawahan Iya. dikit. Nih, Ketinggian tadi. lu nunduk sedikit Kurang kan dikit, ledang iya. di situ. Iya, ledang di sini nih kan bawah. Kan Oke, Mas. Kanan Jamnya deui. waterproof Oh, di ya, air di Mas sini. Dudu Mama ya. kok pindah Iya. sih? Kali di sini nih, Mas. Oh, ledangnya pindah. Oke, terus. Sikut udah apa? Usap kepala. Kepala. Kepala sekarang. Nih. Seret Oh, 2 ambil tangan. dulu, iya. Oke, usap ke belakang. Seret. Ini sepenuh seberapa, Bang? Boleh nih. Boleh, Begini jadi diguyur. bedu. Rukun ini sebagian kepala diusap, seret, udah sah. Tapi sunat menyapu seluruh kepala. Misalnya nih, seret ke belakang, balik lagi ke depan. Oke, Ambil lagi ambil ke lagi. belakang, ke depanin. Itu 3 kali. Itu sunat. Kalau rukunnya hanya sekali. Surat 3 kali, Mas. Ambil, ke belakangin, kelihatan jenong. Kelihatan sih. Ambil. Usap ke belakang, Iya. jangan Ke belakang. diangkat. Balikin ke depan. Mas Oh, Dudu balikin ke kurang depan Jangan lagi. diangkat. Oh, iya, Nih oke. balik deh. Nih Iya. dengerin. Dari sini belakang. Diam, jangan diangkat. Balikin dari ke depan. Seret. Oh, begitu. Itu sunat 3 kali. 3 kali. Belakangin, jangan diangkat. Enggak. Balik ke depan. Rontok Nah, nih ambil semua. air lagi. Masya Allah. Balikin. Oke, itu dapat sunatnya. Sekali lagi, Mas, dikit lagi. Dapat ya. Udah 3 kali. Tidak 3 kali belum? Udah 3 kali ya? Oh. Baru 2 kali. 1 kali lagi. Biar dapat sudahnya, Mas. Nah. Oke. Nah. Telinga kiri kanan 3 kali. Telinga ini sunat. Langsung dua-duanya langsung kan boleh ya, Mas? Langsung. Boleh. Dari mau di bawah nih. Seret ke atas, luar Oh, dalam di. dipijit ke atas ya, Mas. Lagi. Set. Terus lagi. 1 kali lagi. Oke. Iya. Langsung kaki kananmu Kaki kanan. buyur. Iya. Nah, Iya, hati-hati, digosok-gosok. Mas Dudu, jangan. Karena kalau seandainya Anda cuma diginiin doang, khawatir ada yang tidak terkena air. Oh iya. Sunat digosok-gosok. Digosok Mas Nah, Dudu. surat gosok-gosok ya, Pak? Ya. Sampai ke sela-sela jari jari-jarinya ya. gitu. Hmm. Oke. Sampai mata kaki ya, Pak? Iya. Airnya sampai mata Iya, kaki sini. iya. Oke. Lewat. Lewat mata kaki. Ha-ha. Oke. Ya. Karena mata kakinya termasuk daripada rukun. Oke. Oke. Udah. Jelas Udah. ya, Mas? Jadi ini pemirsa
cara berwudu yang benar. Insya Allah mudah-mudahan anak saya jadi benar nanti. Amin ya Allah. Karena memang belum sempurna banget, kita juga bisa melihat. Tapi apapun yang terjadi, kita wajib berusaha mendapatkan ilmu ini. Karena merupakan syarat sah sholat kita punya wudu. Mas Bedu abis wudu belum doa mah? Iya doain dong Sarah. Dia kok doain? Mas Bedu mau aku doain, udah mayat dong kalau Mas Bedu aku doain. Maksudnya bagi tugas. Bedu yang wudunya, Zahra yang baca doanya. Ayo. Makasih. Parah nih. Asyhadu alla ilaha illallah Asyhadu wa anna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabi wa ja'alna Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Balik lagi. Oke, Syahadat. ulang lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya, masih. Jadi rukunya dapat, sunatnya juga dapat. Masya Allah. Ya. Masya Allah, kita sama-sama belajar tentunya di sini ya. Saya pribadi, Mas Bedu, dan juga mungkin jamaah lainnya yang hari ini juga kita dapat diingatkan oleh Mama mengenai tata cara wudhu dan juga manfaat wudhu. Masya Allah. Hikmahnya apa? Nah, hikmah daripada berwudhu. Kita lihat. Siapa di antara kita yang tidak pernah punya dosa dalam tubuh ini? Semua punya dosa. Benar nggak? Ketika kita berwudhu, hikmah kita berwudhu merontokkan dosa-dosa kita. Iya, Mah. Ketika kita mencuci tangan kita dengan niat karena Allah, insya Allah dosa tangan kita akan habis. Iya, Mah. Ketika kita berkumur-kumur 3 kali dengan niat karena Allah, dosa mulut kita akan rontok tua dengan air. Ketika kita membasuh hidung, dimasukkan ke dalam hidung, dosa hidung kita akan dihapus oleh Allah. Ketika kita membasuh wajah kita 3 kali, dosa yang dikerjakan oleh wajah ini, mata, hidung, mulut, insya Allah akan dihapus oleh Allah. Amin. Ketika kita mengusap tangan kita, membasuh tangan kita, dosa tangan ini dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap kepala kita, dosa ini kerjakan kepala dihapus oleh Allah. Ketika kita mengusap daun-daun telinga kita, dosa ini kerjakan telinga dihapus oleh Allah. Begitu pula ketika kita membasuh kaki kita, maka dosa telapak kaki dan kaki kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah yang diberikan oleh Allah. Rasul mengatakan, siapa yang berwudunya baik, benar sesuai aturan agama Al-Qur'an, maka selesai berwudu, orang tadi seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya, nggak punya dosa. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita bisa menerapkan wudu sunnah dan juga kewajibannya dengan baik dan benar ya Mah, agar terhapus. Haruslah, jangan semua udah pada tua loh. Ya, harus kudu wajib. Ya. Ibu-ibu yang ada di studio udah gak sabar ya, mau nanya sama Mama ya? Boleh Bu, tapi sabar dulu. Ada pesan-pesan yang mau lewat dulu nih. Bapak Ibu jamaah, tetap di sini aja ya bersama kami di rumah Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, Silakan, yang mau bertanya Ibu, berdiri langsung kepada Mama Dede. silakan Bu. mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dede, galau nih. Ibu namanya siapa? Nama saya Widi. Widi. Iya. Saya mau tanya Mama, pengaruh kalau kita mau kepengen glowing, apakah itu pengaruh dari wudhu, air wudhu? Ungkapannya itu apa benar? Seperti apa Mah penjelasannya? Wow. Di dalam Al-Fat 29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'u asyidda'ul kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud. Muhammad Rasulnya Allah, tandanya ada 5. Yang pertama, keras kepada orang kafir,
berkasih sayang sama mereka, hidupnya menjadi ridho dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, wajah mereka glowing, ibu bilang tadi, karena bekas wudu mereka selalu sujud. Makanya Rasul mengajarkan kita ini sebagai seorang muslim harus mendawamkan wudu. Yang disebut mendawamkan itu bagaimana? Wudu batal, wudu deui, batal deui, batal lagi, wudu lagi. Jadi selalu setiap saat kita punya wudu. Hikmahnya apa? Kalau kita punya wudu kan boleh sholat. Kalau kita punya wudu baca Quran pahalanya banyak. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih, yang punya wudu. Kalau kita punya wudu, ketika akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat mikir, saya punya wudu kok lagi bersih. Nah, jadi ibu caranya harus mendawamkan wudu. Ibu nanya, apa orang yang namanya glowing mukanya gara-gara wudu? Belum tentu. Cuman punten dalam tanda kutip kita kebanyakan yang dipikirin glowing luarnya doang, hatinya belum tentu. Ya Allah. Berbeda kalau orang yang punya wudu. Dia menyadari sebagai seorang hamba Allah, diperintahkan oleh Allah untuk berwudu, maka Rasul mengajarkan mendawamkan wudu. Dia ikuti perintah Allah wudu, ikuti perintah Rasulnya mendawamkan wudu. Dalam ayat ini Allah menyatakan orang yang selalu berwudu setiap saat dan kesempatan mendawamkan wudu, wajahnya glowing. Nih berbeda di kita mah. Ayo dipikirin luarnya doang. Beli krem malam, krem siang, krem pagi, krem malam, krem sore, kayak rumah makan Padang, cuma pagi sore, ada ya. Lama-lama siang malam, ih laku jadi begadang. Jadi begadang itu glowing tuh mukanya, padahal hatinya belum tentu. Makanya Allah yang perintahkan biar glowing lahir maupun batin, mendawamkan wudu. Begitu ibu. Ya. Cuman kita mah kebanyakan dalam tanda kutip nih, jangan marah. Survei membuktikan. Dur lohor wudu. Sembahyang lohor, misalnya buang gas sedikit kebanyakan batal. Saya tanya mama yang pakai kerudungan biru, ibu kalau batal wudu ibu langsung wudu lagi atau diem? Diem. Jawab. Belum bener artinya. Belum mendawamkan wudu. Yuk kita mulai sekarang. Biasakan mendawamkan wudu. Batal, wudu lagi, batal lagi, wudu lagi. Biar kita dimanapun berada, apapun yang terjadi dalam kondisi suci, insya Allah lahir maupun batin. Amin. Masya Allah, ibu. Oke. Udah Terima kasih terjawab? mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok waalaikumsalam? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab jawaban. Iya. Wah, Masya Allah. Bu, ibu pengen banget silakan glowing. yang berdiri lagi. Udah tanya mah nggak berdiri? Nanti di segmen berikutnya lagi ya, Ma. Oke. Satu lagi kita persilakan nanti yang mau nanya sama Mama. Tapi ini, Ma, tentunya kita izin dulu pesan-pesan yang mau lewat berikut ini. Boleh ya, Ma ya? Mangga. Bapak Ibu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Nantikan jawaban Mama kembali mengenai wudhu. Tentunya di rumah Mama Dede. Terima kasih Bapak Ibu Jamaah TV One, Anda masih setia bersama kami di rumah Mama Dede. Baik, silakan. Siapa lagi yang mau bertanya ke Mama Dede? Silakan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Susilawati, Ma. Oke, Neng. Dari Majelis Taklim Al Istiqomah, Neng, Cikupa. Oke, Galau, Neng. Ma. Ada apa, Neng? Tadi melihat praktek Kang Bedu ya, yang syarat sah wudhu itu adalah dengan air yang suci dan mensucikan. Itu apabila ada air ya, Ma. Apabila kita darurat tidak ada air, kita kan harus tayamum. Syaratnya itu harus menempelkan tangan ke debu ya, Ma. Betul tidak? Mohon ini. Yang menjadi galau saya ini, debu seperti apa, Mah, yang bisa dijadikan syarat untuk kita bertayamum? Itu saja, Mah. Terima kasih. Contoh lagi dong nih kalau gitu. Debu yang suci. Debu yang suci ya seperti apa, Pak? Dulu maaf saya ambil contoh. Mama Ciamis tuh. Itu mah emang dia mah tertib banget.
Jadi dia digali itu di kebun itu, yang di dalam tuh tanah. Masya Allah. Sama dia dijemur, kemudian diayak pakai kayak tepung. Terus ditaruh di suatu tempat. Mak, apaan tuh mak? Buat kalau tayamum. Tapi para ulama mengatakan, yang penting debu yang suci. Misalnya, kita di pesawat terbang tuh Bu, Ya. di kursi. Ini punya pura kursi. Ini kursi mah, kursi pesawat nih mah ya. Ini boleh. Ya. Diginikan dulu. Kenapa? Takut ada yang kasar. Jadi yang namanya tayamum adalah pengganti wudhu. Makanya niatnya nawaitu tayamumi listibahati sholah lillahi ta'ala. Saya bertayamum untuk memperbolehkan saya sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi debunya itu debu yang nempel. Cuman seandainya, maaf dalam tanda kutip, debu yang berterbangan di sekeliling rumah kita. Boleh jadi ada ayam yang buang air, ada kucing, anak kecil yang suka dijentil itu, itu kan. Boleh jadi pada najis berterbangan tuh debu nempel. Kalau Anda ragu kira-kiranya, saran saya mendingan kayak emak saya. Ngegali itu tuh di tanah, dibersihin. Tapi kalau Anda merasa repot, yakin debu yang nempel di dinding, di kursi, di meja, ataupun di gordeng Anda ini bersih, silahkan Anda melaksanakannya. Jadi itu debu yang seperti itulah yang diperbolehkan untuk bertayamum. Bertayamum itu menggantikan wudhu. Ada ulama yang mengatakan yang namanya tayamum berbeda dengan wudhu. Hanya untuk satu rukun sholat. Bedanya nih, Ya, praktekin Mas Bedu boleh. Silakan Mama, bedanya gimana? Sok. Silakan, bertayamum. Maksudnya? Tayamum yang Tayamum, misalnya, ini dinding. dinding. Ya. Oke, niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi. Tayamumi. Listibahati sholah. Istibahati sholat. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Saya bertayamum Saya untuk bertayamum. memperbolehkan saya sholat karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yuk, tangan kata tempelin di dinding. Misalnya, tempelin di dinding. Diginiin. Khawatir. Kenapa diginiin? Khawatir ada yang kasar nanti terluka muka kita. Iya. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Muka. Dari bawah nih. Punten ya. Kita ambil nih. Tak. Giniin. Dari bawah ke atas. Udah sampai di ujung rambut, balikan ke bawah. Ke kiri yang tadi belum terkena debu. Sampai ujung telinga. Seret. Satu kali. Ambil lagi debu. Ambil lagi. Giniin lagi. Sekarang tangan kanan. Diginiin tangan kanan kita. Dari pakai tangan kiri. Seret dari ujung sini. Sampai ujung sikut puter ke depan. Seret. Ambil lagi debu. Giniin lagi. Sekarang yang diusap tangan kiri dengan tangan kanan. Ambil tangan kanan nih. Seret. Sini. Udah sampai di ujung sikut. Putar ke depan, seret. Selesai. Cukup satu kali. Satu kali. Kubur. Berarti yang lainnya enggak mah? Kumur, hidung, kuping nggak usah, Mang. Tidak. Kumur gimana caranya kumur? Pakai debu, Mas. Masya Allah. Boleh nggak diedit nih? Gua malu sama orang. Enggak. Jadi. Pasti diedit mah Tadi sama itu, Mas Mas. Bedu. Oke. Sekali lagi. Iya, udah. Prakteknya benar-benar ya. Udah. Baik pemirsa, kita coba praktekkan yang namanya kita bertayamum yang Ibu tanyakan. Ya. Niatnya bagaimana? Bareng-bareng niat ayo. Ya, Bu. yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayamumi. Nawaitu tayamumi. Bistibahati sholah. Istibahil sholat. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ambil debu di dinding, seret. Right. Tak, begitu. Wajah dari bawah. Sampai ujung rambut, balikan ke bawah sampai ujung telinga. Selesai. Ngambil lagi debu. Trek. Tangan kanan diusap dengan tangan kiri. Dari ujung sini nih. Belakang dulu ya, Mah. Punggung tangan dulu. Sampai ujung sikut, sikut, muter ke depan. muter sampai ke telapak tangan. Nah, Kali. Ambil lagi debu. ambil. Sekarang tangan kiri diusap dengan tangan kanan. Anda lihat. Dari punggung tangan kiri Sampai ke ujung sikut puter ke depan. dan ke telapak tangan. Selesailah tayamum kita. Jadi yang namanya tayamum ada ulama mengatakan sama dengan wudhu untuk beberapa kali sholat wajib, beberapa kali sembahyang sunat. Tapi ada ulama mengatakan berbeda. Tayamum hanya untuk satu kali fardu, tapi beberapa sunat. Silahkan Anda ikut yang mana. Ya.
Masya Baik, Allah. terima nih, Mah, ya. kasih Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau wudhu kan tadi ada doa penutupnya ya, Mah. Kalau untuk tayamum ada doanya, Mah. Sama dengan tadi Sama, doanya. Masya Allah. Mah, terima kasih banyak ya, Mah ya. Tausiahnya hari ini, Masya Allah, jamaah hari ini banyak banget ilmu baru yang saya pribadi dan mungkin juga jamaah yang ada di rumah maupun ada di studio baru ketahui dari Mama hari ini. Mengenai tata cara wudhu, tadi juga ada tata cara tayamum, lalu juga tadi ada hikmah dari wudhu, yaitu kita bisa mensucikan diri kita, membersihkan diri kita dari dosa-dosa tentunya apabila wudhunya melaksanakannya dengan yang wajibnya dilaksanakan, yang sunnahnya dilaksanakan tentunya dengan baik dan benar. Dan jangan lupa menggunakan air yang suci dan mensucikan. Yuk kita berdoa yuk, Mah. Kita tutup acara hari ini. Silahkan, Mama. Ibu-ibu angkat tangan yuk. Hadirkan hati, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah. Dengan iman dan takwa yang ada, insya Allah kami kerjakan segala perintah-Mu. Kami hindari apa yang dilarang oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan kepada kami agar kami berwudu setiap akan mendirikan sholat. Insya Allah ya Allah kami melaksanakannya. Rasul-Mu mengajarkan bagaimana kami berwudu. Kemudian mana batasan anggota wudu kami. Ya Allah, sadarkan kami tentang kewajiban ini. Sadarkan kami untuk mengerjakan semua perintah-Mu ini dengan niat karena mengharapkan ridho dari-Mu ya Allah. Ya Allah, kami sadar sholat syarat-syaratnya adalah berwudu. Oleh karena itu, biarkan kami belajar berwudu yang baik dan benar. Semoga wudu kami diterima oleh-Mu ya Allah. Akhirnya sholat kami pun diterima oleh-Mu ya Allah. Insya Allah kami tercegah daripada perbuatan keji dan munkar yang dilarang dalam agama-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih, Mah, buat ilmu dan tausiahnya. Zara terima kasih. Sama-sama. Anda Bawi terima kasih. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Istiqomah Cikupa terima kasih sudah hadir di rumah Mama Dede. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Dan akhir kata kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة